Tell me, piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Batinur dengan NIM 9214218 dari kelas D jurusan akuntansi semester 3, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pajak tentang definisi laporan keuangan fiskal dan contoh kasus dari laporan keuangan fiskal. Pembuatan video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah perencanaan pajak yang diampu oleh dosen Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Baik, langsung saja, apa itu laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT PPh badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan laporan keuangan, maka perusahaan bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak, dan hal ini sangat merugikan perusahaan karena dapat menimbulkan kewajiban pajak terutang menjadi besar. Baik, langsung saja contoh soal laporan keuangan fiskal. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati nomor 10, Yogyakarta dengan nomor telepon 9313047 dengan nomor NPWP 1.3.32.765.4.514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember 2015. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015 dengan penjualan sebesar 1.800 juta, retur penjualan sebesar 60 juta, potongan penjualan sebesar 50 juta, dengan penjualan bersih sebesar 1.690 juta. Hasil dari penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 1.080 juta, laba kotor sebesar 610 juta, biaya umum dan administrasi sebesar 168.600.000 dan biaya penjualan sebesar 86 juta, laba operasional sebesar 355.400.000, penghasilan bunga deposito sebesar 50 juta dan laba bersih sebesar 400.400.000. Dan selanjutnya penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penjualan. Jumlah penjualan tahun 2015 adalah 1.800 juta, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500 juta dan sisanya belum dilunasi. Dan yang kedua, retur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 50 juta. Dan yang ketiga, potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Dan yang kedua, harga pokok penjualan. Persediaan awal 2015 sebesar 162 juta, kembalian selama 2015 sebesar 1.100 juta. Jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1.262 juta. Dan persediaan akhir di tahun 2015 sebesar 182 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1.080 juta. Data berhubungan dengan HPP adalah perusahaan menggunakan metode mana yang lebih mudah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Harga perolehan harga pasar persediaan awal sebesar 162 juta dan persediaan akhir sebesar 190 juta. Di harga pasar dia
persediaan awal sebesar 170 juta, persediaan akhir harga pasar sebesar 182 juta. Dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Komisi pembelian tanpa bukti sebesar 5 juta, biaya lain tanpa bukti sebesar 5 juta, biaya angkut ada bukti sebesar 45 juta. Ketiga, biaya umum dan administrasi. A. Gaji pimpinan dan karyawan sebesar 75 juta. B. Uang lembur karyawan sebesar 5 juta. C. Tunjangan cuti sebesar 4 juta. D. Penggantian pengobatan sebesar 6 juta. E. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000. F. Bonus prestasi kerja sebesar 1 juta. G. Pakaian seragam satpam sebesar 5 juta. H. Biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta. I. Biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal sebesar 2.500.000. J. Biaya perjalanan dinas ke LN sebesar 6 juta. K. Biaya perjalanan dinas ke DN sebesar 7.500.000. I. L. Biaya rapat dan penataan sebesar 2 juta. M. Sewa mesin fotokopi sebesar 6 juta. N. Kerugian piutang sebesar 15 juta. O. Penyusutan gedung sesuai fiskal sebesar 3 juta. P. Penyusutan inventaris sesuai fiskal sebesar 6 juta. Q. Koran dan majalah sebesar 700.000. R. Listrik dan air dan telepon sebesar 10.400.000. S. Biaya lain-lain sebesar 7.800.000. Total dari keseluruhannya sebesar 168 juta. Biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah: pertama, di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta dan semuanya atas nama pribadi. Dan yang kedua, di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta. Dan yang ketiga, dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta. Dan yang keempat, penyisian kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir piutang yang nyata-nyata tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta. Dan yang kelima, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 300.000. Dan yang terakhir, biaya lain-lain tidak didukung bukti. Dan berikutnya, biaya penjualan. Pertama, gaji dan upah 30 juta. Sewa rumah mes karyawan sebesar 3 juta. Bonus prestasi sebesar 4 juta. Biaya perjalanan dinas sebesar 20 juta. Biaya iklan dan reklame sebesar 5 juta. Dan biaya pengiriman sebesar 12 juta. Lalu penyusutan gedung sesuai fiskal sebesar 3 juta, penyusutan inventaris sesuai fiskal sebesar 4 juta, dan biaya lain-lain sebesar 5 juta. Data yang berhubungan dengan biaya penjualan sebagai berikut. Pertama, di dalam gaji dan upah termasuk: pertama, penggantian pengobatan sebesar 1.500.000. Yang kedua, pemberian makan siang sebesar 300.000. Karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Biaya perjalanan dinas. Pertama, tiket pesawat dan hotel sebesar 12 juta. Honor perjalanan dinas sebesar 6 juta. Pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar 2 juta. Dan biaya iklan termasuk sumbangan sebesar 1 juta. Dan biaya lain-lain dan ada bukti sebesar 2.500.000. PPh yang dibayar di muka. PPh pasal 25 sejumlah 60 juta. Dan PPh final termasuk dalam PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar 10 juta. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Yang pertama, hasil penjualan dari koreksi fiskal. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi sebesar 60 juta. Maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Dan yang kedua, beban pokok penjualan dari koreksi fiskal.
Pembelian awal 2015 sebesar 162 juta, pembelian selama 2015 sebesar 1 miliar 90 juta, dan jumlah tersedia untuk dijual sebesar 1 miliar 252 juta hasil dari persediaan awal dan pembelian selama 2015. Persediaan akhir 2015 sebesar 190 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1 miliar 60 juta. Bahan pokok penjualan berdasarkan laba rugi akuntansi adalah sebesar 1 miliar 80 juta. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta. Dan yang ketiga, biaya umum dan administrasi dari hasil koreksi fiskal. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Pertama, penggantian pengobatan sebesar 6 juta. Dan yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000. Dan yang ketiga, biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta. Dan yang keempat, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar 2 juta. Yang kelima, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar 1 juta. Dan yang keenam, koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta. Dan yang ketujuh, koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000. Dan yang kedelapan, koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Dan yang kesembilan, biaya lain sebesar 7.800.000 dengan jumlah seluruhnya sebesar 36.900.000. Biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000. Dan yang keempat, biaya penjualan hasil dari fiskal. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan dan uang makan sebesar 1.800.000. Dan yang kedua, sewa rumah untuk mes sebesar 3 juta. Dan yang ketiga, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar 2 juta. Dan yang keempat, sumbangan sebesar 1 juta. Dan yang kelima, biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar 2.500.000. Dan jumlah dari seluruhnya sebesar 10.300.000. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000. Dan yang kelima, karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta atas bunga deposito. Dan yang terakhir, terdapat laporan laba rugi periode yang terakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Penjualan masuk di akuntansi sebesar 1 miliar 800 juta dan masuk di fiskal sebesar 1 miliar 800 juta. Untuk penjualan masuk di akuntansi sebesar 60 juta dan masuk di fiskal sebesar 50 juta. Mengapa demikian? Karena retur penjualan mengalami koreksi fiskal positif sebesar 50 juta. Potongan penjualan masuk di akuntansi sebesar 50 juta, masuk di fiskal sebesar 50 juta. Penjualan bersih 1 miliar 690 juta, masuk di fiskal sebesar 1 miliar 700 juta. Beban pokok penjualan masuk di akuntansi sebesar 1 miliar 80 juta dan masuk di fiskal sebesar 1 miliar 62 juta. Mengapa demikian? Karena beban pokok penjualan itu mengalami koreksi fiskal positif sebesar 18 juta. Laba kotor masuk di akuntansi sebesar 610 juta dan masuk di fiskal sebesar 638 juta. Biaya umum dan administrasi masuk di akuntansi sebesar 168.600.000 dan masuk di fiskal sebesar 131.700.000. Mengapa demikian? Karena biaya umum dan administrasi mengalami koreksi fiskal positif dengan jumlah 36.900.000. Biaya penjualan masuk di akuntansi sebesar 86 juta, masuk di fiskal sebesar 75.700.000. Mengapa demikian? Karena biaya penjualan mengalami koreksi fiskal positif sebesar
pajak sebesar 405.400.000 dan masuk di fiskal sebesar 430.600.000. PPh sebesar 107.650.000 dan laba bersih setelah pajak sebesar 322.950.000. PPh badan yang terutang adalah sebesar 430.600.000 kali 25% sebesar 107.650.000. Kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta dan PPh yang masih harus dibayar sebesar 47.600.000. PPh badan yang terutang adalah sebesar 430.600.000 dikalikan 25% sebesar 107.650.000. Kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta dan PPh yang masih harus dibayar sebesar 47.650.000. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.